Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. Al-fardu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratil mustaqim wad da'i ila dinil qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Mari kita manfaatkan sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Kita manfaatkan untuk kajian tafsir dan kitab Al-Adabul Mufrad. Malam ini giliran kitab Al-Adabul Mufrad ya. Baik, kita akan mulai dari bab ke-6, bab jazail walidain, bab membalas kedua orang tua. Di anak membalas ibu dan bapaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Tolong diperhatikan ya. Kalau saya menyebut di sini Nabi, maka antum jangan hanya mendengar. Saya baca sholawat, antum juga baca, karena ini adalah tempat, salah satu tempat ya yang sangat dianjurkan untuk bersolawat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut namanya ya. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas orang tuanya illa an yajidahu mamlukan, kecuali dia mendapati orang tuanya sebagai hamba sahaya, fayashtariyahu fayu'tiqahu, lalu dia membelinya dan memerdekakannya, atau membelinya lalu memerdekakannya. Hamba sahaya itu kan di satu sisi ya kedudukannya sama seperti unta, sama seperti sapi dan kambing, aset kekayaannya dari majikannya. Maka untuk memerdekakannya harus dibeli ya. Dan tentu harganya juga macam-macam. Kalau yang muda kuat gitu ya harganya mahal ya. Tapi kalau yang lemah ya tentunya harganya beda. Baik, perhatikan ini fiqhul hadis, kandungan hadis. Syira'ul walid wajibun 'alal walad al-mustati' hatta yu'tiqa. Membeli orang tua sebagai hamba sahaya ya. Hukumnya wajib bagi seorang anak yang mampu sehingga dia bisa memerdekakan orang tuanya. Antum ada yang punya orang tua hamba sahaya? Enggak ada. Berarti antum tidak bisa bertaqarrub kepada Allah
ihsan kepada Allah, ihsan kepada orang tua dari jalur ini. Antum kalau mau nyari ganjaran dengan membebaskan orang tua kita merdeka. Nah, tapi nanti kebaikan-kebaikan yang lain banyak. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW masih ada nggak? Ada nggak kira-kira sahabat yang orang tuanya itu hamba sahaya sehingga beliau radhiyallahu an sahabat ini bisa mempraktekkan ajaran Rasulullah SAW. Ada nggak kira-kira? Ada. Hamba sahaya budak di masa Rasulullah itu masih banyak, ya. Termasuk memerdekakan budak di zaman itu masih banyak budak. Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan Bilal misalnya, dan yang lainnya banyak. Nah, bahkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika tadinya ya ngambek sama keponakannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ponakannya ini ngomong yang nyakitin hatinya. Sampai akhirnya dia bernadar untuk tidak akan pernah mau ngomong lagi. Akhirnya dirayu-rayu, alhamdulillah berkenan untuk baikan. Nah, karena sudah terlanjur nadar, kan harus bayar kafarah. Ya, seharusnya cukup 1. Tapi beliau radhiyallahu anha, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha membebaskan budak sampai 40 orang, ya bukan 40 ekor, budak itu orang. Jadi hitungannya orang. Masya Allah. Jadi pada waktu itu kesempatan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui memerdekakan budak itu masih terbuka. Sekarang nggak ada kan? Ya, dulu di masa Rasulullah setelah beliau tinggal di Madinah, jihad itu berkali-kali. Jihad yang begitu subhanallah, begitu luar biasa ganjarannya. Rasulullah dan para sahabat dikasih kesempatan oleh Allah untuk mempraktikkan ibadah agung. Ya, bahkan Rasulullah Muhammad SAW yang tadinya miskin, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Tuhanmu mendapati kamu miskin lalu diberi kecukupan. Dari mana jalurnya? Ghanimah salah satunya. Ya, sekarang maka kita harus nyadar generasi yang tidak mungkin ditandingi itu adalah sahabat. Ya, dulu memerdekakan budak masih ada. Sekarang kita tidak bisa. Dulu mereka jihad bersama Rasulullah. Sekarang boro-boro jihad. Mempelajari fikih jihad aja rata-rata belum nyampe. Baik. Al-thani fiqhul hadis, kandungan hadis yang kedua, al-'itqu yuhsalu bimujarradil milki lil aqarib. Kemerdekaan seorang hamba sahaya itu bisa terrealisasi dengan semata-mata dimiliki oleh kerabatnya. Jadi kalau anak ini membeli orang tuanya, otomatis sudah apa? Sudah merdeka. Al-thalith, yang ketiga, al-waladu la yuaddi haqqa walidihil mamluk illa an yu'tiqahu ba'da syira'i. Seorang anak tidak menunaikan hak kedua orang tuanya yang berstatus hamba sahaya kecuali dia memerdekakannya setelah dia membelinya. Jadi kalau misalnya ini ada orang tua menjadi hamba sahaya, anaknya mampu memerdekakan orang tua, maka baktinya anak adalah dengan memerdekakan. Laki-laki tidak ada. Sekarang kita bawa ke kehidupan kita ini, kan tidak ada yang hamba sahaya ibu bapak kita. Tapi misalnya ini bapaknya sakit, ya, butuh pengobatan, anaknya mampu, ya, maka ya ini baktinya. Nah, atau misalnya orang tuanya butuh tempat tinggal, anaknya mampu. Nah, mungkin enggak
orang tuanya nggak punya rumah, butuh tempat tinggal. Wah, anaknya itu kaya raya, mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Mungkin. Hidup ini penuh kejutan. Urusan rezeki itu juga begitu, nggak mesti anak orang kaya jadi orang kaya. Sementara kadang-kadang anak orang miskin, anaknya Allah kehendaki jadi orang kaya raya. Mungkin kan itu? Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka baktinya seorang anak adalah memberi tempat tinggal. Ya, kalau dia mampu. Tapi kalau sama-sama miskin gimana? Orang tuanya miskin, anaknya juga miskin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentunya ihsannya anak yang miskin dibanding dengan anak yang lapang rezekinya, ya beda. Itu perhatikan ya. Birrul walidain atau ihsan kepada orang tua itu tidak ada petunjuk praktisnya, tidak ada detailnya. Ya, terbuka. Sangat beda sikap sifatnya sangat beda-beda satu orang dengan orang yang lain. Ya. Bahkan kadang-kadang ihsan kepada orang tua itu bukan dengan memberi. Orang tuanya melimpah ruah hartanya. Benar kan? Mencari ridhonya bukan ngasih ini dan itu, orang tuanya sudah hartanya nggak ada serinya istilahnya. Ya, anak itu harus pintar bagaimana supaya orang tuanya bahagia, senang, ridho. Biasanya apa? Ini orang tua kaya raya. Itu momen yang paling membahagiakan orang tua itu apa? Dikunjungin. Anak-anak cucu-cucunya itu dibawa gitu. Ya. Itu biasanya malah pulang, ya, diganti semuanya. Kamu tadi kesini habis berapa? Nih, yang ganti nih. Cucunya dikasih jajan banyak. Ada yang begitu. Jadi tidak mesti harus ini. Baik. Ar-rabi' fiqhul hadis yang keempat, idhamu haqqil walidaini fil Islam. Agungnya hak kedua orang tua dalam Islam. Hak yang paling besar tentunya hak Allah. Hak Allah yang paling besar adalah ditauhidkan, diyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya orang yang menyekutukan Allah itu berarti dia melakukan kezaliman yang paling besar, karena hak Allah itu yang paling besar. Tapi antum harus ingat, hak manusia yang paling besar adalah orang tua. Nih ya. Makanya kita itu kalau belajar merujuk kepada kitab ulama, insya Allah pelajarannya itu tidak kacau balau. Kadang-kadang itu ada orang baik banget sama orang jauh yang bukan siapa-siapa, tapi dengan kerabat karib dia tidak. Ya, ini bab pertama sampai bab ke-6 ini masih tentang kedua orang tua. Ingat baik-baik itu. Dan juga nanti tetangga. Ya, antum jangan menganggap remeh tetangga kalau pengen selamat. Ya, apalagi selamat di akhirat. Ya, ini juga orang tua. Hak orang tua itu besar. Berarti kalau ada seorang anak ia zalim terhadap orang tua, tidak menunaikan haknya, berarti resikonya juga besar. Ya, nanti masih banyak hadis-hadis seputar ini. Berikutnya, haddatsana Sa'id ibnu Abi Burdah qala sami'tu abi yuhadditsu. Sa'id bin Abi Burdah bercerita kepada kami atau menceritakan kepada kami, beliau berkata, saya mendengar bapak saya menceritakan, annahu syahida ibna Umar, bahwasanya bapak saya menyaksikan Ibnu Umar, wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait, dan seorang laki-laki dari Yaman yang tawaf di Baitullah. Tawaf fil bait maksudnya tawaf di Ka'bah, di Baitullah. Ya. Tawaf itu disyariatkan hanya terkait dengan Baitullah. Jadi kalau ada orang tawaf di selain Baitullah, ya, bisa saja itu tawaf-tawafan. Orang manasik haji atau manasik umrah diajari ya, bagaimana teknis tawaf, itu tawaf-tawafan. Tapi kalau ada benar-benar dipindahkan ke suatu tempat,
Ini biasanya kaitannya dengan akidah ya. Misalnya ada orang mengagungkan sahib kubur, penghuni kubur, sampai dia tawaf di kuburan itu seperti dia tawaf di Baitullah. Waduh, na'udzubillah. Ini udah salah alamat itu ya. Masa tawaf di kuburan? Tawaf itu aslinya adalah di Baitullah ya. Kalau i'tikaf ya, i'tikaf itu di semua masjid, diutamakan terutama masjid jami ya. Tapi kalau tawaf enggak, kaitannya dengan Baitullah. Nah, ini ada orang Yaman sedang tawaf di Baitullah, hamala ummahu wara'a dhahri, sambil menggendong ibunya. Masya Allah ya. Ini tanda apa ini? Bagian dari bakti anak pada orang tua, ibunya digendong ya. Yaqul inni laha ba'iruha al-mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Dia mendedakan syair ini ya, syair ya, syair. Antum ada yang penyair? Hah? Nggak ada ya. Salah satu kebanggaan orang-orang Arab dulu itu adalah syu'ara. Mereka itu penyair-penyair. Nah, kenapa mukjizat Musa itu tongkat yang bisa menjadi ular? Karena yang dihadapi adalah sahara, tukang-tukang sihir. Kenapa mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, bisa menyembuhkan penyakit apa? Belang, sopak. Karena di zaman Nabi Isa itu adalah ilmu ketabiban itu apa istilahnya? Ya, tenar. Maka mukjizatnya harus mengungguli semua tabib kala itu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mukjizatnya itu Al-Quran. Al-Quran itu dari sisi bahasa, itu musuh-musuh Islam itu pakar-pakar bahasa, penyair ada, khutbah hebat ada. Orang jahiliyah itu ya, kalau penyair besar itu dia menggelontorkan syair itu tanpa mikir, kayak air ngucur ya gitu. Masya Allah, punya kemampuan yang luar biasa. Nah, syair itu tergantung isinya. Kalau isinya baik ya baik, kalau isinya mubah ya mubah, kalau isinya bejat ya bejat. Dan penyair-penyair itu memang cenderung lebay, kecuali yang punya rasa takut kepada Allah ya. Penyair itu kalau muji-muji wanita, penyair Arab itu imajinasinya liar, luar biasa kalau mengeksplor ya pesona wanita lewat bait-bait syair antum kelepek-kelepek gitu ya, mabuk antum kalau faham. Tapi syair itu nggak susah loh memahaminya ya. Itu namanya ghazal, syair yang ya berisi kecantikan wanita, menyifati wanita, namanya ghazal. Demikian juga penyair itu kalau menghina orang, Masya Allah, luar biasa, liar juga. Syair-syair yang berisi hinaan itu celaan, namanya hijab. Mereka kalau berduka ya, itu juga diekspresikan dengan syair-syair. Syair yang mengekspresikan duka namanya ritha. Masya Allah, kalau ada orang mati itu meninggal, mereka bisa menguntai syair-syair yang mengekspresikan, luar biasa. Nah ini kalau ini apa? Inilah ba'iruha al-mudallal. Saya baginya adalah unta yang Cina. Maksudnya dia bagi ibunya, dia posisikan unta yang Cina. Ya. In ud'irat rikabuha lam ud'ar. Kalau penunggangnya itu takut, saya tidak akan takut. Ya, sambil menggendong ibunya. Ya. Tsumma qal, kemudian dia berkata, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar. Ya. Orang Arab itu kalau manggil begini ini ya namanya. Ya. Tapi antum jangan niru begini. Ini kebiasaan di sana. Kebiasaan kita beda. Ya. Biasa kita itu manggil orang bukan namanya, tapi dari umurnya. Ya. Saya misalnya manggil Fijil, nggak bisa saya. Saya tidak pernah manggil orang begitu, Pak Fijil, Pak Gimo, atau kalau tua Mbah. Antum jangan ikut ini. Ini adalah kebiasaan di sana. Joko, nggak mungkin saya ngomong.
Antum pernah nggak saya sapa dengan nama antum? Jujur aja. Hah? Kalau toh pernah, ya contoh tadi, tapi aslinya saya nggak begitu. Pak Joko, semua Pak Mahali. Ini adab ini ya. Antum, apalagi pejabat. Ya. Ya. RT aja itu, RT ya. Itu biasanya mengubur nama aslinya. Orang itu kalau jadi RT di lingkungannya dipanggil Pak RT. Nah, Pak RW, makin tinggi makin tinggi. Oh, ya ini manggilnya begini ini, ya. Maka jangan antum ketika belajar sunnah itu bukan berarti antum jadi ala orang Arab, enggak. Ya, kita itu lihat kalau bocah nah gitu kan manggilnya ya. Nah, kalau nenangin bocah-bocah itu jangan dibentak, sini. Ya. D itu biasanya apa? Ya, abang, bang ya kan manggilnya, om. Antum pernah nggak dipanggil dengan berbagai macam? Atau antum dipanggil orang akhi tok? Kalau antum di mana cuma dipanggil akhi, berarti antum eksklusif. Antum tidak gaul sama orang. Coba introspeksi antum. Antum kalau semua orang yang manggil akhi, berarti antum kisaran pergaulan antum itu hanya beberapa gelintir orang. Ya, anak itu dipanggil orang macam-macam. Nah, ya, saya dipanggil Pak Haji. Rata-rata Pak Haji, entah dari mana tahu saya Haji. Nah, berarti saya bergaul dengan orang awam, orang-orang di sekitar kita. Nah, ada yang manggil apa misalnya? Pak Kiai. Saya sering dipanggil Pak Kiai orang. Ya, saya sering dipanggil Ustadz. Saya dipanggil Om. Teman-teman saya itu, anak saya temannya si Adis yang suka ini, itu kalau kerja agak tugas di rumah manggil saya Om. Nah, ya begitulah kita ini. Nah, kalau cucu saya nggak mau manggil saya Mbah, ngeledek atau gimana, guru kecil belum ngerti gitu kan. Anak-anak saya manggilnya bapak, yang manggilnya bapak. Dikasih tahu mbah enggak, bapak katanya. Berarti antum kalau tidak pernah disapa bang, tidak pernah disapa om, nah cuman akhi doang, berarti antum ini hidupmu hanya untuk kisaran ini. Tapi kalau antum hidup bersama orang banyak, ya pasti antum akan dipanggil dengan berbagai macam panggilan. Iya. Ya orang itu kalau gaul itu ada-ada aja. Saya pernah naik ojek dari stasiun Cikarang ke PT Soa. Di luar dugaan saya, ada orang tukang ojek itu nawarin kontrakan. Full berapa pintu, harganya 900 juta. Nah, saya kaget, bang, masa nawarin kontrakan sama saya dari mana? Saya bilang gitu secanda itu. Tapi Pak Haji kan temennya banyak barangkali. Oh. Begini ini di jalan kita ketemu orang ditawarin kontrakan orang. Saya gimana itu orang kontrakan 900 juta lagi berapa pintu gitu di Cikarang. Makanya kita itu kalau bergaul dengan orang ada hal yang di luar dugaan kita, di situ diuji antum. Antum melapang dada, antum pemaaf, antum ramah, antum sombong, antum semuanya tereksplor. Orang-orang di sekitar kita itu akan mencerminkan siapa kita. Ya, siapa kita? Antum ada bocah-bocah, antum nggak nyapa, nggak ini, berarti ketahuan antum nggak peduli sama bocah. Padahal sunnah mengajarkan menyayangi yang kecil, memuliakan yang tua, itu sunnah. Antum kalau membaca riwayat Nabi itu kalau pulang dari safar, itu anak-anak kecil itu berhamburan nyongsong Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu memang open sama mereka, peduli sama mereka. Saya praktekkan di At-Taqwa sana. Antum kalau lihat ke At-Taqwa, saya bukan siapa-siapa, tapi saya mencoba untuk mempraktekkan itu. Anak-anak itu kalau lihat saya baru keluar tuh berhamburan, rebutan. Ada sekitar 7 atau 8 anak itu. Main bola berhenti.
Saya yakin antum pun begitu. Kalau antum misalnya masuk gang itu anak-anak kaum muslimin, anak-anak tetangga antum sapa, antum insya Allah antum baru masuk gang, mereka sudah berebut. Ini bagian dari sunnah. Ya, tapi ini baru ini ya, nanti terlalu jauh lompat. Ya. Baik. Thumma qala ya ibn Umar, atarani jazaituha. Apakah Anda melihat saya sudah membalas ibu saya? Tawaf sambil digendong. Ya. Qala la, kata Ibnu Umar, belum. Wala bi zafratin wahidah. Bahkan satu helaan nafas ketika melahirkan kamu itu belum impas kamu balas dengan menggendong ibumu itu. Belum sebanding. Nah, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu itu nggak ada sesar kayak sekarang. Kadang-kadang itu orang melahirkan tuh prosesnya entah berapa kali kontraksi dia. Harus bernafas, hela nafas, ya macam-macam. Itu kata Ibnu Umar, satu kali tarikan nafas ketika melahirkan kamu belum terbayar. Ya. Kemudian summa tawafa Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan tawafnya. Fa'atal maqam, lalu sampai di makam. Makam itu apa istilahnya? Ayo, apa ini? Antum jangan salah. Makam. Nah, kalau makam biasanya orang sini apa? Kuburan. Ini makom. Makom beneran dalam arti bahasa. Qama yaqumu qiyam wa maqam. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu ada petilasannya, ada telapak kakinya. Berdiri waktu bangun Ka'bah itu di situ, ya. Fa shalla raka'ataini, lalu Ibnu Umar salat 2 rakaat. Tsumma qala ya ibnu Abi Musa inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamaha. Wa ibnu Abi Musa, sesungguhnya 2 rakaat itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Fiqhul hadis. Al-hathu ala khidmatil ya. Anjuran, motivasi ya untuk berkhidmah kepada ibu, memberi pelayanan kepada ibu. Ya. Ibu dulu ya, kan dari awal memang ibu yang diutamakan. Antum-antum yang baru ikut mungkin ini sudah bab ke ini ya. Asalnya adalah ayat Al-Qur'anul Karim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian di hadis yang pertama itu juga masih mujmal. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bab berikutnya adalah berbakti kepada ibu. Baru berbakti kepada ayah, bapak, dan orang-orang yang terdekat kemudian yang dekat. Ini urutannya. Ya, maka sampai di sini juga masih ibu yang didahulukan ya. Al-hasu ala khidmatil Kapan biasanya ibu itu sangat membutuhkan khidmahnya anak? Ya, kapan? Ya kira-kira kalau sudah umur normalnya itu sudah 50 ke atas gitu ya. Kalau sebelumnya itu malah ibunya yang Masya Allah, yang pontang-panting berkorban ngurus anak ya. Apalagi kalau anaknya kecil-kecil itu ya belum, malah ibunya yang repotnya setengah mati. Sudah begitu kadang-kadang punya suami yang juga malasnya setengah mati. Nah, maka suami yang manja apa saja ngandelin istrinya, nggak pernah bantu. Mungkin begitu itu ada, ya. Sudah ngurusin anak-anaknya repot, ditambah lagi suaminya manja, kopi, apalagi lah semuanya. Bahkan kadang-kadang yang nyetrikain bajunya yang ini, ya. Masya Allah. Ya. Taib. Khidmahnya ya macam-macam ya. Bahkan kadang-kadang itu ada yang nuntun ke kamar mandi, nuntun, balik kayak anak kecil lagi, nyuapin, ya, nyuapin. Taib. Idhamu haqqil walidaini 'alal aulad, besarnya hak kedua orang tua atas anak-anaknya. Ya.
Ada nggak kisah ini orang tua itu ketika dia sudah butuh khidmah itu anaknya lempar-lemparan? Ya, om ikut kamu aja ya, saya nggak sempet. Jadi kayak bola pingpong dilempar sana dilempar sini. Ada nggak kemungkinan begini nih? Ada nggak kemungkinan begini di dunia nyata, bukan sinetron, bukan ini? Ada nggak? Ada banget lah. Kalau anak-anaknya nggak kenal agama, ya, nggak dididik begini ini, nah, ngurusin orang tua itu yang dilihat cuma ngerepotin. Tapi kalau dilihat dengan kacamata sunnah, ini peluang masuk surga. Ya. Dan jangan sombong ya, jangan sombong terhadap ilmu-ilmu begini ini. Lihat kenyataan. Tidak mesti anak sukses itu otomatis berbakti kepada orang tua. Tidak mesti anak itu sekolahnya tinggi otomatis berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang paling semangat berbakti orang tua itu motifnya adalah menjalankan kewajiban, diwajibkan oleh Allah. Ya. Sebagaimana sholat, ada orang-orang yang benar-benar mengagungkan sholat karena dia yakin ini adalah wajib berdasarkan Quran, Sunnah dan seterusnya. Ya, akhirnya dia mujahadah plus taufik dari Allah tentunya, kemudian dia menjadi muqimis shalah. Ya. Demikian juga meninggalkan sesuatu. Ya. Orang meninggalkan khamr, meninggalkan hal yang tidak baik, termasuk rokok. Itu motivasi yang paling kuat adalah dari sisi agama. Saya kenal banyak orang itu, masya Allah, yang tadinya perokok dia berjuang. Setelah dia yakin ya, dia itu pilihan dia, ya, yakin kalau rokok itu haram, madaratnya besar, dia berjuang, akhirnya berhasil. Yang tadinya itu terseok-seok gagal, tapi setelah dia ingin menghindari apa yang tidak disukai oleh Allah, minimal ya, atau yang dilarang oleh Allah, berhasil. Ya. Baik. Demikian juga ya orang-orang yang ulet, yang tangguh, ya, itu mestinya adalah orang-orang Islam. Kerja itu masya Allah semangat banget. Kenapa? Di rumah itu ada anak istri yang wajib dinafkahi. Maka kalau ada orang Islam keok, ya, pecundang, malesnya itu nggak ketulungan, nggak mau banting tulang, pada statusnya suami, dia punya kewajiban menafkahi. Ini aib. Kerennya seorang suami itu adalah ketika dia menafkahi istrinya. Itu keren. Hinanya seorang suami adalah ketika dia hidup numpang enak sama siapa? Istri, biasanya janda kaya. Astagfirullah. Ya. As-salis fi kulli hadis, yang ketiga, as-salatu tukaffiru as-saghair minad dunub. Salat menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tadi sholat sunnah ya, sholat sunnah di makam Ibrahim. Nah, bagaimana kalau sholat fardu? Kalau sholat sunnah saja menghapus dosa, bagaimana kalau sholat fardu? Bahkan kalau kita bicara sholat itu ya, dari wudunya, wudu itu sudah menghapus dosa. Langkah kakinya, sholatnya, zikir ba'da sholat, ya, masya Allah. Sholat sunnahnya. Makanya kita butuh sholat, ikhwatal iman. Karena ini kita ini banyak dosa, ya. Nah, salah satu pelebur dosa itu datang dari jalur sholat. Berarti sholat itu kebutuhan kita. Mau kita ini hadir ke hadirat Allah untuk berlumuran dosa-dosa kecil, masya Allah, menggunung. Dan dosa-dosa kecil itu kalau menggunung jadi dosa besar. Ya, alhamdulillah. Banyak amalan-amalan pelebur dosa itu banyak, ya, banyak. Tapi yang harian itu sholat. Makanya kalau orang itu muqimis sholat, apalagi sholatnya bagus, wudunya bagus, sholat qobliyah ba'diyah, zikir gak pernah tinggal, zikir pada sholat dia jaga. Yang sering saya istilahkan itu satu paket gitu ya, qobliyah, kemudian sholat fardu, kemudian zikir, kalau ada ba'diyah. Orang yang sudah menjalankan ini berhak untuk mengharap agar dosa-dosa kecilnya itu diampuni oleh Allah dari jalur ini. Dan biasanya orang itu kalau sudah rajin sholat, dia jauh dari dosa besar. Nah, alhamdulillah. Kalau seandainya terlanjur berbuat dosa besar, pintunya taubat, bukan mengandalkan sholat. Ya. Baik.
Itu kita ya. Jumatan juga ya, Jumatan itu kalau bagus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW itu punya peluang diampuni 10 hari ke depan. Masya Allah, 10 hari ke depan. Caranya wudhu yang bagus dari rumah, sholat keluar, kemudian jangan mengganggu menyakitin orang, kemudian istima' kalau khotibnya berkhutbah mendengarkan dengan baik. Tapi ingat juga Rasulullah mengkhabarkan ada aktivitas sepele kecil yang bisa menggugurkan ganjaran Jumat. Apa? Main kerikil. Ini ada kerikil di sini. Hah? Ada kerikil nggak di sini? Ya enggak lah. Kalau di zaman Nabi kerikil itu bisa saja Nabi itu khutbah sallallahu alaihi wasallam, ini jemaah ini di depannya ini kerikil berserakan karena tidak begini lantainya dulu. Nah, sekarang tidak ada kerikil tapi yang lain banyak. Akik lah, jam tangan lah, apalagi HP ya. Atau ada anak yang ini Jumatan main apa itu? Kalau di Jawa namanya tek-tek itu mainan saya di waktu ini. Tapi kok sekarang sudah ini lagi, udah hilang, cuman beberapa saat aja. Masya Allah ya. Baik. Fadlut tawaf as-salah inda maqami Ibrahim, keutamaan tawaf dan salat di makam Ibrahim. Baik. Berikutnya dari mana? An Sa'id bin Hilal bin Abi Hilal, dari Sa'id bin Abu Hilal. An Abi Hazim, dari Abu Hazim. An Murrah maula Aqil, dari Abi Murrah, dari Abu Murrah maula Aqil. Nah, ini maula ini mantan budak yang sudah di apa? Merdekakan ya. Ya. Anna Abu Hurairah radhiyallahu an kana yastakhlifu Marwan. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an dahulu pernah ditunjuk sebagai wakil Marwan. Ya. Wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah, dan beliau tinggal di Dzul Hulaifah. Fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi baitin akhar. Ibunya ada di satu rumah dan dia ada di rumah yang lain. Maksudnya Abu Hurairah ini tidak serumah dengan ibunya. Ya. Antum juga banyak ya yang tidak serumah ya. Antum tinggal ibu antum atau orang tua antum di rumah yang lain, atau bahkan kadang-kadang di tempat yang jauh. Karena umumnya antum kesini itu pada ngapain? Merantau kan? Tadinya kan bukan orang sini. Pak Joko orang Malang ya. Kandas di sini. Qadarullah tinggal di sini. Berarti bisa jadi beliau tinggal di sini, ibunya tinggal di Malang. Bisa jadi antum begitu juga. Saya juga dulu tinggal di sini, ibu saya rahimahullah ada di Jepara. Ya. Kalau ini enggak, bapaknya enggak serumah, itu enggak sejauh itu ya. Nih perhatikan nih. Qala fa idza arada an yakhruju. Abi Murrah menceritakan apabila Abu Hurairah ini hendak keluar. Fa idza arada an yakhruja, apabila beliau hendak keluar, waqafa ala babiha faqal, dia berdiri di depan pintu ibunya dan mengatakan, assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini begini, ini teladani. Bagaimana Masya Allah Abu Hurairah memuliakan ibunya. Ya. Ini tentunya setelah masuk Islam ya, karena ibunya sebelumnya enggak masuk Islam. Ya, dia ucapkan salam. Fatakul, lalu ibunya menjawab, wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab, wa alaikassalam, dan semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai anakku, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan barakah Allah. Fayaqul, lalu mendoakan ibunya, rahimakillahu kama rabbaitini saghira, semoga Allah merahmati ibu sebagaimana ibu merawat aku di waktu kecil. Fatakul, ibunya menjawab, rahimakallah kama barartani kabiran, semoga Allah merahmati kamu karena kamu berbakti kepadaku di waktu dewasa. Thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlah, kemudian kalau dia ingin masuk juga melakukan hal yang seperti itu. Contoh ya, hubungan antara anak dengan ibu yang penuh dengan dari pihak anak penuh kasih sayang, penuh penghormatan, demikian juga ibunya.
Nah begini ini bisa ditiru ikhwatal iman, bisa ditiru hari ini, ya bisa ditiru. Kadang-kadang anak sama ibu itu masya Allah, ya. Bukan hanya ngomong kasar, sampai dibunuh ibunya. Beberapa bulan yang lalu itu kan ada di Magelang itu kan anak meracun ibunya, bapaknya dan kakaknya yang yang hendak nikah di bulan Desember atau apa kemarin itu, masya Allah, ya. Jadi ini keteladanan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rumah itu kalau penuh begini ini ya, antum nanti masuk rumah assalamualaikum, ya kan? Antum disuguhin kopi, dilayani oleh istrimu ya, jazakillahi khairan, semoga Allah memasukkan kamu ke surga. Itu bisa kita tiru. Cuman kadang-kadang ya, ada orang itu kalau di rumah itu mentang-mentang rumahnya dia sendiri ya, itu nggak mikir, nggak ada doa, nggak ada kasih sayang, nggak ada keakraban. Alhamdulillah. Ya. Seharusnya rumah tangga kita itu kayak apa? Surga suasananya. Kita berlatih semoga sebelum kita dimasukkan oleh Allah di surga sana itu bisa berlatih sifat-sifat calon penghuni surga. Salah satunya ini tadi, menebar salam. Jangankan kepada ibu, orang yang tidak kenal saja kalau kita yakin dia muslim diperintahkan untuk menyebar salam, mengucapkan salam, apalagi ini ibunya. Ya. Benar kan? Jujur aja itu tetangga-tetangga yang muslim itu kalau antum telah aktif nyalami, siapa tahu dia tertarik dengan ini, semoga dia kepengen ikut ke masjid. Tapi kalau kita lewat orang nyapa aja enggak, ya, memberikan wajah kita untuk ini aja enggak, antum rajin ke masjid, mungkin orang itu kepengen bareng antum, kepengen masuk ke masjid yang antum ada di situ, pengen berdiri di tengah-tengah saf yang ada antum, kecil kemungkinannya. Ini adab itu kita jadikan ujung tombak untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kalau tidak pakai omongan, setidak-tidaknya bil hal. Wallahu taala alam bissawab. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah 2 pekan yang akan datang ya, udah azan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.